Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, perkenalkan nama saya Emrah Jawa, NPM saya 3061956089. Saya kelas 01 semester 4 di perguruan tinggi STIKI PGRI Banjarmasin. Saya di sini mengambil jurusan prodi PGSD atau Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi anak-anak. Oke, baik. Bagaimana tentang kabar kalian hari ini? Apakah kalian sehat atau ada pun yang sakit? Oke, kalau tidak ada yang sakit. Oke, jadi sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya dulu kalian siapkan dulu alat tulis kalian dari entah pulpen ataupun buku, bisa kalian siapkan dulu di atas meja. Kalau sudah, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, baik. Jadi hari ini kita akan mempelajari materi tentang tema 1 sumber daya alam, subtema 2 sumber energi. Oke, jadi ada yang tahu tentang energi dan sumber energi itu apa? Baik, kalau kalian tidak ada yang mengetahuinya, Bapak di sini akan menjelaskan sedikit. Jadi, energi itu adalah kemampuan melakukan kerja ataupun usaha. Sedangkan sumber energi ialah segala sesuatu yang dapat menghasilkan sebuah energi. Mudah kan memahaminya? Oke. Jadi kita akan belajar sumber energi terbesar di muka bumi ini, yaitu ada sumber energi. Sumber energi apa? Ada yang tahu? Oke, sumber energi matahari. Sumber energi matahari ialah sebuah energi yang terbesar di muka bumi ini yang memiliki banyak manfaat bagi makhluk hidup yang ada di dunia ini. Ya kan, karena kita sebagai makhluk hidup sangat memerlukan energi matahari ini. Oke, jadi di situ ada gambar, kalau kalian bisa melihat aktivitas manusia yang dilakukan di bawah sinar matahari. Jadi yang pertama ada untuk menghangatkan badan dan sumber vitamin D. Ya kan, apalagi sinar matahari pagi itu sangat menyehatkan badan kita apabila badan kita terkena sinar matahari itu. Yang kedua ada membantu proses fotosintesis tumbuhan agar bisa menghasilkan oksigen dan CO2. Yang ketiga atau yang terakhir di situ ada untuk mengeringkan pakaian nih. Sering banget nih kan kita memanfaatkan matahari untuk mengeringkan pakaian atau jemuran kita, dari entah itu baju ataupun apa yang lainnya. Oke, jadi sinar cahaya matahari ini sangat panas dan bisa mengangkat air di jemuran tadi menjadi uap, dan sehingga akan kain tadi menjadi kering. Jadi kalau kalian bisa lihat di situ ada manfaat energi matahari. Di situ gambar pertama manfaat energi mataharinya ada cahaya bisa menerangi bumi. Karena dengan adanya cahaya yang sangat terang, akhirnya bisa menerangi muka bumi ini. Betul? Tuh. Yang kedua di situ gambarnya ada tentang dengan adanya matahari bisa membantu perputarannya siang dan malam. Yang ketiga di situ contohnya ada gambar. Oke, matahari berperan terhadap siklus perputaran air. Lanjut ada akhirnya perubahan cuaca panas dari mendung ataupun berawan. Terus di situ ada lagi itu tentang berperan dalam fotosintesis
pada tumbuhan. Yang terakhir ada sumber energi pada panel surya. Oke, jadi anak-anak di sini kita akan melanjutkan materi kita, yaitu ada tentang sumber daya alam. Nah, jadi sumber daya alam adalah sesuatu yang berasal dari alam, entah itu benda hidup dan ataupun benda mati yang dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan hidup manusia. Oke, jadi Indonesia merupakan negara yang sangat luas. Kan negara kita sangat luas, banyak berbagai pulau. Jadi membentang dari Sabang, entah itu dari Sabang sampai Merauke. Dengan bentangan alam yang begitu luas, Indonesia juga menyimpan kekayaan yang sangat banyak. Kekayaan alam tersebut merupakan sumber daya alam yang bisa dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat. Namun dengan menggunakan, tentu harus digunakan dengan bijak, dan kita harus pandai juga menjaganya agar kita bisa mewariskan kepada penerus bangsa kita. Jadi selanjutnya itu ada jenis-jenis sumber daya alam. Jadi sumber daya alam itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Yang kedua ada sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Jadi sumber daya alam yang dapat diperbaharui adalah SDA yang dapat dimanfaatkan atau dikembangkan, diusahakan dan diadakan kembali apabila sudah habis digunakan oleh manusia. Sumber daya ini tidak akan habis, bisa diadakan lagi, dan kita harus menjaga agar tidak rusak. Contoh sumber daya alam yang dapat diperbaharui ini ada air, tumbuhan, dan juga hewan, dan lain-lain. Dan seterusnya ada tentang sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Jadi sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui ini ialah sumber daya alam yang bisa habis atau tidak bisa diadakan kembali dan tidak bisa digunakan terus menerus. Makanya dari itu kita sebagai masyarakat atau makhluk hidup harus bisa menjaga dan juga memakai secara efisien. Contohnya sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui ini ada emas, bahan tambang itu contohnya kan ada di Kalimantan ini, ada batu bara, minyak bumi, emas, intan, dan juga besi. Oke, jadi itu salah satu contohnya. Oke, jadi materi hari ini saja. Semoga kalian bisa memahami dan bisa kalian pelajari lagi di rumah. Dan jangan lupa untuk menjaga kesehatan, karena kita saat ini masih lagi terkena bencana, yaitu tentang COVID-19 atau Corona. Jadi jaga kesehatan benar-benar agar kita tetap sehat, bisa sekolah, karena tidak mungkin kan kalian ingin sakit. Maka dari itu kita harus menjaga badan kita. Oke, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, akhirnya hari ini kita bisa mengakhiri pembelajaran yang sangat menarik ini. Hati-hati pulang perjalanan ke rumah, sehat terus untuk kalian, dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.